Oke kawan, jadi kita akan mencoba membuat wood stove atau pembakaran atau kompor yang agak tertutup pakai cerobong dengan memanfaatkan casing CPU. Ini sangat tidak direkomendasikan ya. Kalau kalian tidak memiliki casing CPU yang nganggur, jangan bongkar CPU yang ada. Ini karena memang dulu pernah buka warnet, jadi banyak casing CPU yang tidak terpakai. Jadi alangkah kita manfaatkan untuk membuat I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till you... Oke kawan, akhirnya berhasil juga kita membongkar casing CPU, walaupun dengan alat seadanya. Kebetulan memang mesin Gurinda dan mesin bornya sudah kita jual buat beli kuaci, jadi terpaksa kita gunakan alat seadanya saja, yaitu dengan gergaji, pisau. Alhamdulillah berhasil. Jadi sebenarnya kawan, kita ini belum dengan rancangan ya, kita cuman ada bayangan apakah ini akan berhasil menjadi wood stove, tentunya sebuah kompor. Mudah-mudahan berhasil, karena memang benar-benar tanpa desain, dia cuma punya bayangan casing itu kotak dan kita akan membuat yang kotak. Oke, kita lanjut lagi. Dan berhubung ini sudah malam ya, jadi malam-malam berisik, mungkin tetangga pada orang lagi ngapain berisik malam-malam gitu ya. Tapi gak apa-apa lah, kita lanjutkan besok kawan. Keesokan harinya. Yang pertama kita lakukan memotong tutup casing CPU menjadi dua. Ini akan kita gunakan untuk dinding wood stove. Selanjutnya kita lipat 90 derajat di setiap sisi hasil pemotongan tadi. Tujuannya agar lebih kokoh dan juga menyesuaikan dengan sambungan agar pas dan tidak longgar. Bagian depan juga kita lipat 90 derajat agar ukurannya sama dengan bagian atas dan bagian bawah. Sekarang kita merancang ukuran untuk penutup depan dan penutup belakang. Lanjut pemotongan untuk tutup bagian belakang. Untuk desain tutup depan dan belakang, di bagian atas kita kasih lebih lebar untuk memasang paku ripet, bertujuan sebagai engsel agar bisa ditutup dan dibuka. Kita lipat masing-masing sisi sesuai ukuran. Konsentrasi sudah mulai buyar. Kesalahan saat pengukuran terlalu panjang, kelebihan 1 cm. Sekarang pemotongan untuk bagian depan. Tutup bagian depan kita akan membuat pintu dan menggunakan kaca. Jadi sekarang waktunya kita mencari kaca. 2000 tahun kemudian. Akhirnya ketemu juga kaca di museum pribadi bersama foto sejarah waktu masih narsis jadi anak band.
Kurus sekali aku. Badanku dulu tidak begini, sekarang ku gemuk lagi. Demi suksesnya program Woodstock, kita bongkar saja prasasti sejarah ini. Untuk penutup bagian depan, sebelum kita lipat bagian sisi, kita akan membuat pintu terlebih dahulu. Dan disinilah kesabaran mulai diuji. Tingkat kesulitan perlahan naik level. Terutama saat membuat lubang kaca dan lubang pintu yang hanya menggunakan gunting. Untuk engsel pintu kita memanfaatkan lipatan dari penutup casing dan kawat copotan dari spakbor sepeda. Kesabaran tidak ada batasnya, maka ketika kemampuan kita terbatas, kita cari solusi yang lain. Itulah makna sabar yang sebenarnya. Keesokan harinya. Kemarin sepertinya agak kesulitan membolongi ini. Itu ketika cuma menggunakan gunting. Jadi dengan terpaksa kita harus cari bantuan. Berarti dengan alat seadanya sebenarnya bisa, cuman agak lama dan agak memancing emosi juga karena memboling ini nggak kelar-kelar. Jadi terpaksa kita cari bantuan yang lebih cepat. Juga ditambah lagi sekalian simbol untuk membolongi, karena kita akan pasang ripet, paku ripet. Oke, saksikan terus. Lanjut. Masih dalam penggarapan penutup depan dan pintu kaca, yang pastinya dengan bantuan dan ini lebih rapi dan lebih cepat. Pemasangan engsel pintu, kita gunakan penyangga kawat di atas dan di bawah pintu. Dan ditempel menggunakan paku ripet. Tak lupa juga kita membuat pengunci pintu. Pintu sudah terpasang, kita tinggal lipat bagian sisi penutup depan. Sebelum kita pasang penutup depan dan penutup belakang, kita lipat dan gerinda bagian ini agar tidak terlalu menyudut. Kita kasih lubang dan paku ripet. Penutup depan dan penutup belakang kita tempelkan ke bagian atas. Dan inilah hasil sementara. Istirahat dulu kawan, tapi otak gak bisa diajak istirahat. Lanjut. Tahap selanjutnya membuat kaki-kaki sekaligus pengunci tutup depan dan tutup belakang.
Desainnya cukup sederhana, membentuk letter O dan lipatan di pinggirnya, tapi dengan perhitungan yang matang, karena posisi titik lipatan harus pas agar bisa mengunci tutup depan dan tutup belakang. Lalu kita pasangkan kaki-kaki menempel ke bagian bawah dengan menggunakan paku ripet. Dan seperti inilah hasilnya. Sekarang kita akan membuat cerobong asap. Kita lubangi dulu bagian atas sesuai dengan ukuran diameter yang kita inginkan. Dan untuk pipa cerobong asapnya, kita gunakan plat aluminium bekas percetakan offset. Dan untuk ring-ring dan penutup atasnya, kita gunakan kaleng bekas sarden. Dan ini yang terakhir, membuat lubang angin. Kita manfaatkan lubang-lubang yang terdapat di tutup casing CPU. Posisi lubang angin kita pasang di bawah dekat penutup bagian depan.
Oke kawan, ini dia hasilnya. Jadi serobongnya ini kurang panjang, jadi belum, nanti kita tambah lagi bikin panjang. Serobong asapnya, dan di sini lubang lainnya. Dan di dalamnya sudah pakai alas. Seperti ini tampilannya. Oke kawan, itu dia DIY kita kali ini, yaitu merubah casing CPU menjadi wood stove atau tungku api. Dan ini belum teruji, jadi nanti kita coba di lapangan apakah berhasil atau tidak. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adventure.